Hai guys, selamat pagi. Selamat pagi di keluarga Delatif. Hari ini aku mau bikin kue khas Kalimantan yaitu bingka berondam ya guys, bingka berandam. Nah, bahan-bahannya itu ini ada daun pandan. Nanti kita blender, kita ambil airnya ya guys. Terus ada santan, ada telur, ada tepung terigu dan ada gula. Nah, ini bahan-bahannya ya guys. Nah, setelah itu aku mau blender ini dulu ya guys. Tuh, ini telurnya, ini santannya, tepungnya dan gulanya. Tuh. Saatnya kita blender ini ya. Nah, ini santan yang udah kita blender, kita saring ya guys. Nah, setelah itu jangan lupa santannya dimasukin dalam kuali, dicampur dengan air panen yang udah kita blender tadi ya guys. Nah, itu aku blender daun pandannya itu dapat setengah bol Tupperware itu dan dicampur 6 buah santan kara instan ya guys, karena aku mau bikin sekitar 5 loyang kayak gitu guys, jadi biar rasanya itu enak ya guys. Nah, sambil terus kita aduk biar santannya itu menyatu dengan air pandannya. Kenapa harus pakai pandan? Karena kue ini emang khas pandan dan telur ya guys. eh, Kalau pakai pewarna makanan itu nanti bau telurnya itu berasa amis. Kalau kita pakein pandan tuh dia enggak guys, dia akan wangi banget pandan. Nggak usah terlalu lama juga ya sampai dia mendidih kayak gini. Udah langsung kita matiin aja ininya, apinya ya guys. Berarti sampai tercampur kayak gitu, agak sedikit mateng biar bau langu dari pandannya itu, bau pandannya itu nggak terlalu ngejegrak banget kayak gitu guys. Nah, ini sebentar lagi kita panasinnya. Nah, itu buih-buih dan itu dari santan ya guys, jadi nggak apa-apa. Nah, udah kita matiin tuh, udah kita matiin kelar. Biar dia dingin, kita lanjut pecahin telurnya, kita masukin dalam bowl. Ini aku pakai telur sekitar 15 biji ya guys, karena aku mau bikin 5 loyang. Pesanan kakak aku, nanti buat kakak aku 1 loyang besar, 1 loyang kecil, dan 3 loyang kecilnya buat aku, anak aku dan suami aku gitu guys. Nah, ini kita pecahin dulu telurnya satu persatu. Kuning dan putihnya tuh kita ambil semua ya guys. Nah, kalau kita nggak punya mixer, nggak usah pakai mixer. Kalau kita punya kocokan manual biasa, kita pakai kocokan biasa. Kalaupun kita malas pakai kocokan, kita pakai ini aja guys, pakai sendok centong, kayak centong panjang kayak gitu aja ya guys. Buat ntar eh, nyatuin telur dan gulanya itu guys. Nah, ini karena berhubung bikinnya banyak banget, 15 telur, jadi tuh lihat telurnya super duper banyak banget ya guys. Nah, kalau kalian mau bikinnya cuman pakai loyang kecil, itu telurnya cukup 4 aja ya guys. Kalau mau jadi banget, santan karanya bisa 2. Dipakein susu putih juga tambah enak. Nah, ini nanti aku pakein susu putih. Ini tadi kalian udah lihat kan bahan-bahannya. Aku pakai 6 santan kara dan nanti aku pakein lagi susu Indomil cair ya. Nah, ini gulanya bisa kita kira-kira mau manisnya segimana manis, karena aku emang hobi manis, jadi aku pakein gulanya agak sedikit banyak. Nah, gitu. Tapi kita coba dulu, kita gocek telur dan gulanya itu kita campur ya guys.
nggak usah ribet-ribet, nggak usah pakai mixer, nggak usah pakai apa. Nah, kita tambahin garam sedikit buat naikin rasanya nanti ya guys. Nggak apa-apa kita campur pas kita gocek telur dan gulanya itu. Nah, itu cukup pakai centong itu aja guys, sudah berhasil nanti. No ribet-ribet bikin ini ya guys. Yang penting gula dan telurnya itu tercampur. Nah, kita aduk terus sampai putih telur dan kuning telurnya itu tercampur rata dengan gulanya. Nah, tips dari aku untuk menghindari putih telur yang masih menggumpal, itu kan sering kita bikin kue itu putih telurnya itu masih ngegumpal dan setelah kita kukus, seandainya nggak kita saring itu terkadang masih ada putih telur yang masih ngegumpal, dia belum rata dengan adonannya guys. Nah, tipsnya kita harus saring sebelum kita kukus. Jadi bulir-bulir putih telurnya itu nggak ngikut ke adonan kita ya guys. Nah tuh cukup mudah, kita cuman gocek pakai centong kayak gitu doang. Nah udah mulai tercampur rata ya guys. Tuh, itu aku juga siapin loyang yang buat bikin agar-agar. Kita bikin kayak gitu kan praktis tuh, seandainya kita kasih buat saudara, walaupun nggak dibalikin nggak apa-apa guys, karena murah meriah. Tapi kalau kita kasih pakai Tupperware itu guys, kalau nggak dibalikin tuh nyesek banget kan guys. Nah jangan lupa tambahin margarin atau minyak goreng juga nggak apa-apa. Nah itu aku pakein minyak goreng sedikit biar dia setelah kita ngukus dia nggak lengket ya guys. Di adonan juga bisa kita kasih margarin, kita lelehkan margarin, kita masukin ke adonan yang kita gocek ini kayak gitu guys. Nah ini kita masukin santan dan apa pandannya tadi ya guys yang udah kita panasin. Nah sambil kita aduk juga, ini wanginya udah khas banget tercium ya guys. Tuh, kita gocek terus sampai rata. Tuh. Terus nanti kita baru kasih tepung. Tepungnya itu nggak usah terlalu banyak. Nah, karena ini adonannya hampir separuh bowl itu, kita bisa pakai seperempatnya atau setengah dari itu ya. Tergantung kalian mau yang agak lembek-lembek atau yang emang teksturnya agak sedikit padat, bisa seperempatnya deh dari setengah kilo tepung itu ya guys. Kalau kita mau cuman emang rasanya yang kenyes banget kayak kayak nyalju kayak gitu, kita ngasih tepungnya nggak usah terlalu banyak ya guys, sedikit aja biar jadi. Nah itu aku rasa agak kurang manis, jadi aku tambahin gulanya sedikit ya guys. Nah itu warna dari pandan itu super duper cantik banget. Kenapa aku suka bikin kue pandan ini? Karena khas bau pandannya itu yang kita cari ya guys. Atau ada daun suji juga, pakai daun suji, tapi aku lebih suka pakai daun pandan tuh. Nah ini udah mulai aku masukin tepungnya ya guys. Cara menyiasati tepung biar nggak gumpal kayak gini guys. Tepungnya itu kita taruh di wadah berbeda, kita campur air, udah kita ratain kayak gitu. Jadi kita nggak terlalu beribet banget buat menghaluskan tepungnya itu di adonan gitu guys. Nah jadi dia udah langsung kecampur ya guys. Tuh lihat kan, cuma sisa-sisa yang di sendok doang yang ngegumpal. Itu tipsnya, kita harus campur di tempat lain, mau dipakein mangkok atau dipakein gelas, itu udah kita campurin air. Setelah itu kita gocek, tepungnya udah kecampur rata baru kita masukin. Nah itu tadi karena ngegumpal itu karena ada sisa-sisa di sendok ya guys, sayang kalau nggak kita campur ke adonannya tuh kayak gitu. Nah ini aku rasa udah mulai pas perpaduan tepung dan nah ini aku mau coba dulu ya guys, karena aku pakai tepung yang tadi sedikit banget. Aku mau coba teksturnya bagaimana, itu kelembekan atau terlalu keras kayak gitu ya guys. Nah ini aku coba pakai bowl yang kecil dulu ya guys. Tuh aku mau coba kukus satu buah dulu. Aku mau liatin karena kakak aku lebih suka teksturnya kayak
kuenya itu bisa kepotong kayak gitu guys. Kalau aslinya itu dia kan nggak bisa kepotong, itu rasanya kayak pecah di lidah kayak itu. Tapi kakak aku request dia suka yang kayak kuenya tuh dipotong kayak gitu, bisa kepotong kayak gitu. Nah ini aku coba dulu satu bowl yang kecil. Nanti kalau hasilnya dia kurang eh, kurang agak sedikit keras, aku tambahin tepungnya sedikit. Tuh guys, kita kukus. Nah ini kukusannya tadi udah aku panasin terlebih dahulu ya guys. Ini udah eh, mendidih banget tuh ya guys. Kita masukin ke kukusannya. Tuh, ini rencananya aku di samping ini mau bikin 2 bowl lagi yang kecil-kecil ya buat anak-anak aku. Terus jangan lupa kita tutup. Tuh guys. Nah, kita tunggu. Nah, ini hasilnya guys. Nah, aku udah PC sama kakak aku, ternyata dia mau agak teksturnya agak sedikit keras, nggak kayak gini. Aslinya kan dia kayak gini nih guys. Karena kita nggak punya cetakannya, jadi kita pakai cetakan yang ada aja ya guys. Tuh, teksturnya lembut banget kan. Tuh. Ini anak-anak udah nggak sabar, padahal masih panas banget. Langsung mau coba. Nah, tuh udah. Nah, teksturnya kayak gini ya guys. Tapi kakak aku minta agak lebih keras lagi. Tuh. Nah, nah ini yang punya kakak aku. Dia lebih suka teksturnya yang kayak gitu ya guys. Nah, aku lebih suka pakai loyang-loyang kayak gini. Nah, ini belum dikukus ya guys. Nanti kita kukus. Nah, ini yang kakak aku suka. Dia suka kayak kuenya itu kalau pas dipotong itu agak sedikit keras kayak gitu guys. Tuh. Ini buat kakak aku. Dia suka banget kue ini, makanya dia request. Dan aku bikinin. Nah, itu juga 2 loyang punya dia ya guys. Nah, yang mau coba yuk buruan. Ini bahannya juga murah meriah, kuenya enak daripada kita beli-beli ya kan. Kita berkreasi di dapur kita. Yang belum subscribe jangan lupa ya subscribe channel YouTube Keluarga Latif. Like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Pokoknya terima kasih banyak yang udah subscribe channel YouTube kami. Selamat mencoba. Sampai jumpa. Assalamualaikum di Keluarga Latif. Dadah.